Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Lapo tuak di Desa Ngadirejo, Kabupaten Musirawas digerebek oleh polisi, diduga dijadikan tempat pesta narkoba. Merasa tak dilayani dengan baik, pasien marah di ruang IGD RSUD Bari Palembang viral di media sosial. Unggul hasil rekapitulasi KPU, relawan salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu langsung menggunduli kepala. Kita ke informasi pertama. Kerap dijadikan tempat pesta narkoba jenis ekstasi, sebuah lapo tuak di Desa Ngadirejo, Kabupaten Musirawas, digerebek polisi. 13 orang termasuk pemilik lapo tuak positif mengonsumsi narkoba. Sedikitnya 13 orang tertangkap polisi karena positif menggunakan narkoba setelah diamankan saat penggerebekan sebuah lapo tuak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas pada Sabtu lalu. Penggerebekan ini dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat akan maraknya penggunaan narkotika di lapo tersebut. Saat dilakukan penggerebekan, didapati sejumlah orang dalam kondisi berjoget dan mengonsumsi minuman keras tradisional. Seorang wanita berinisial AG yang diduga sebagai pemilik lapo juga turut ditangkap polisi. Ini yang punya lapo tua. Ini yang lapo tua. Informasi dari masyarakat bahwasanya ada pesta-pesta narkoba di sana, sehingga Sat Narkoba Polres Musirawas melakukan penggeledahan di sana. Setelah dilakukan tes urin, didapati 13 orang pengunjung lapo tuak tersebut positif menggunakan narkoba jenis ekstasi, termasuk seorang wanita yang merupakan pemilik tempat lapo itu. 13 orang tersebut langsung digelandang oleh petugas Mapolres Musirawas guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan pemilik, lapo tuak tersebut menjadi tempat penggunaan narkoba jenis ekstasi 1 tahun terakhir. Polres Musirawas setelah mendapat informasi dari masyarakat telah melakukan penggerebekan di Cafe Lapo Tua 36 yang terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Dan 13 ini positif menggunakan amfetamin berupa ekstasi. Nah, di antara 13 orang ini, rekan-rekan setelah cek urin positif, kemudian 13 orang ini diserahkan kepada BNNK Musirawas untuk mendapat asesmen TAA. Dari tempat penggerebekan, petugas mengamankan 19 botol miras ilegal serta 1 jerigen tuak. Tidak ditemukan barang bukti narkoba saat penggeledahan berlangsung. Selanjutnya 13 orang yang positif narkoba diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Daerah Musirawas agar dapat direhabilitasi. Sementara lapo tuak tersebut telah ditutup dan dilarang untuk kembali beroperasi. Ardiansyah Putra melaporkan dari Musirawas. Seorang pasien mengunggah ke media sosial video yang menyatakan tak mendapatkan pelayanan baik di RSUD dari Bari Palembang. Sementara pihak rumah sakit membantah tuduhan tersebut. Rumah sakit apa nih ini? Cak preman galau pegawainya. Diduga tidak mendapatkan pelayanan dengan baik, pasien ini pun sempat mengeluarkan suara keras sehingga membuat petugas ketakutan. Bastian Rian, pasien RSUD Bari Palembang, mengaku telah ditelantarkan oleh pihak rumah sakit. Bahkan dengan selang infus masih melekat di tangan, sang pasien harus berkeliling ruang IGD mencari petugas medis yang tak kunjung memberikan tindakan. Pasien berusia 43 tahun ini awalnya mengeluh demam tinggi saat mendatangi rumah sakit IGD RSUD Bari.
Terkait kasus ini, pihak RSUD Bari Palembang membantah semua tuduhan pasien yang beredar di media sosial. Mereka mengklaim sudah memberikan pelayanan sesuai dengan SOP. Pasien yang sedang dalam kondisi marah itu tidak bisa kita ajak komunikasi ya sambil marah-marah dan pokoknya ya mengoceh saja terus ya, tanpa bisa kita sambil kita berdiri saja langsung dia bilang kenapa, nah seperti itu. Jadi seperti tidak wajar lah ya kalau misalnya kita melihat tingkah laku pasiennya. Pasien sendiri hingga Selasa siang masih menjalani rawat inap di ruang kelas 2 RSUD Bari Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sidang kasus pengeroyokan di Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang diwarnai kericuhan antara rekan korban dan 2 terdakwa pengeroyok. Teman-teman korban berusaha menyerang terdakwa saat digiring masuk ke dalam ruang sidang. Kericuhan ini terjadi saat sidang kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban Muhammad Faris meninggal dunia dalam aksi tawuran di Jalan PDAM, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang pada bulan Juni lalu. Kericuhan ini diduga karena masih menyimpan marah. Rekan-rekan korban berusaha menyerang 2 terdakwa, Bernie Pratama dan Ahmad Reza Syaputra, saat hendak memasuki ruang sidang. Untuk mencegah kericuhan lebih besar, petugas keamanan Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang segera mengusir kelompok yang hendak menyerang kedua terdakwa. Sidang akhirnya tetap dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan 2 orang saksi dari pihak korban yang melihat peristiwa penganiayaan itu. Dari korban, agar bisa bersabar dan meminta kejaksaan bisa adil dan memberikan hukuman seberat-beratnya. Ini Kasus pengeroyokan terhadap korban terjadi dalam aksi tawuran pada bulan Juni lalu antar kelompok korban dan kelompok terdakwa yang didasari saling ejek melalui media sosial. Korban Muhammad Hafiz tewas dengan sejumlah luka senjata tajam di bagian kepala hingga tubuhnya. Dalam kasus ini terdapat 2 orang pelaku yang belum tertangkap dan berstatus sebagai buronan. Sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa pekan depan dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang. Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Polisi meringkus 1 orang pelaku yang terlibat aksi keributan di salah satu klub malam di Kota Palembang. Selain itu, berdasarkan tes urin, didapati pelaku positif menggunakan narkoba. Salah paham antar pengunjung memicu keributan di sebuah tempat hiburan malam di Kota Palembang. Aksi keributan yang terjadi di salah satu klub malam yang berada di Jalan Kolonel Haji Burlian, Kota Palembang, Minggu dini hari lalu, menyebabkan 1 orang mengalami luka berat hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Setelah dilakukan penyelidikan, Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil meringkus 1 orang pelaku penganiayaan berinisial R selang beberapa jam pasca keributan di klub malam itu. Setelah diamankan, polisi juga melakukan tes urin terhadap pelaku dan saksi. Dari pemeriksaan tersebut didapati urin keduanya positif menggunakan narkoba. Berdasarkan pemeriksaan, keributan dipicu oleh salah paham antar pelaku dan korban hingga meluas ke tempat parkir, menggunakan senjata tajam dan terjadi perkelahian yang tak seimbang setelah kelompok pelaku yang berjumlah 6 orang mengeroyok korban dan rekan-rekannya. Sementara polisi masih menyelidiki adanya dugaan senjata api saat keributan terjadi karena terdengar suara letusan dalam rekaman video keributan. Pelaku sudah kita tangkap 1, ya, jadi ada kurang lebih daripada 5-6 orang, ya, menyerang 2 orang. Saat ini sudah kita tangkap, kita amankan 1 orang dan beberapa saksi yang setelah kita tes juga ternyata positif mengandung tes urinnya amfetamin, jadi mengindikasikan adanya penggunaan narkoba di tempat hiburan tersebut yang pada akhirnya menjadikan pendalaman kami untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya.
Polisi kini masih menyelidiki kasus penganiayaan tersebut dan memburu keberadaan pelaku lainnya. Menanggapi kerap terjadinya aksi keributan di klub malam tersebut, serta menjadi sarang peredaran narkoba, polisi tengah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palembang untuk mengkaji pemberian sanksi hingga penutupan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Dua rumah dan bangunan kontrakan 4 kamar di Kota Palembang ludes terbakar. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan yang mayoritas terbuat dari bahan baku kayu. Kebakaran ini melanda kawasan pemukiman penduduk di Jalan Kedukan 2, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, Senin pagi lalu. 2 bangunan rumah dan 1 kontrakan 4 kamar yang ditinggal penghuninya ini ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu kontrakan yang terbakar hingga merambat ke bangunan lain. Api dengan cepat membesar karena seluruh bangunan yang terbakar terbuat dari bahan kayu. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena letak bangunan yang terbakar berada di dalam gang sempit yang sulit diakses. 2 rumah sama 4 bedeng ya, 4 pintu bedeng. Alhamdulillah api segera bisa dipadamkan dari pihak PBK. Alhamdulillah juga tidak ada korban jiwa. Kemungkinan sementara ini memang ada korsleting listrik. Tapi itu mulai muncul dari belakang, dari bedeng. Sempat mau dipadamkan tapi api sudah mulai besar di belakang itu. Jadi memang karena posisi ya ini kan perkampungan padat penduduk, akhirnya menyambarlah ke sebelah rumah yang ini, dari bedeng ini ke sebelah rumah yang kanan. Api baru bisa dipadamkan selang 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran Kota Palembang menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.